Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-37 yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Kita baca ayatnya sebelum kita masuk membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa, maka menerima Adam min rabbihi, dari Rabbnya, kalimatin, beberapa kalimat. Fataba, maka Allah menerima taubat, alaihi, atas Adam. Innahu, sesungguhnya Allah, huwat tawwabu, Dia adalah zat yang maha menerima taubat, Ar-Rahimu, lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini adalah kelanjutan dari kisah Adam, yang dalam ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Adam alaihissalam bersama istrinya dengan takdir Allah berhasil ditipu oleh syaitan atau iblis agar mendekati pohon yang terlarang, lalu memetik buahnya dan memakannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, dan mereka sadar bahwasanya mereka telah tertipu oleh syaitan, dan mereka pun menyatakan bersalah kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam dan istrinya untuk turun ke bumi, menjadi penduduk bumi yang akan memakmurkan bumi, beliau berdua bersama anak keturunannya sampai hari kiamat. Ayat yang ke-37 adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwa Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Allah yang digunakan sebagai ungkapan taubat atau doa taubat kepada Allah, yang kemudian Allah menerima taubatnya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Qala al-musannif, fatalaqqa at-talaqqi huwa qabulun an fatanatin wa fahmin. Jadi at-talaqqi, talaqqa yatalaqqa talaqqiyan. Talaqqi yang itu maknanya adalah qabulun, menerima. Artinya ada menerima an fatanatin, dengan cerdas, wa fahmin, dan dengan pemahaman. Wakila, dan dikatakan, ada yang menafsirkan huwa ta'allum. Talaqqa maknanya adalah ta'allum. Adamu min rabbihi kalimatin, ya, Adam menerima dari Rabbnya beberapa kalimat. Ikhtalafu, para ulama berselisih pendapat, fitilkal kalimat, tentang kalimat-kalimat itu maksudnya apa. Di sini dibawakan beberapa asar dari salaf terdahulu tentang makna kalimat-kalimat tersebut. Qala Sa'id bin Jubair wa Mujahidun wal Hasanu. Sa'id bin Jubair, Imam Mujahid, dan Al-Hasan yang merupakan murid-murid Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa kalimat-kalimat tersebut hiya qauluhu rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya yang disebutkan dalam ayat, ya. Jadi menurut Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Al-Hasan, bahwa kalimat-kalimat yang diterima oleh Adam dari Allah
adalah kalimat yang disebutkan dalam ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Yaitu kalimat taubat, kalimat penyesalan yang disampaikan oleh Adam kepada Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna, sungguh kami, zalamna, kami telah menganiaya, anfusana, diri-diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana, maka jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang yang rugi. Itu apa yang dibawakan oleh Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Al-Hasan. Wa qala Mujahidun wa Muhammad bin Ka'b Al-Quradi, berkata Imam Mujahid, ini dalam riwayat yang lain, Imam Mujahid mengatakan, dan juga Muhammad bin Ka'b Al-Quradi, ini min kibari tabi'in, ya, seperti tadi Sa'id bin Jubair, Mujahid, Al-Hasan, juga a'immah tabi'in yang merupakan murid-murid Abdullah bin Abbas. Wa qala Mujahidun, Imam Mujahid wa Muhammad bin Ka'b Al-Quradi mengatakan, huwa qauluhu, ya, kalimat-kalimat yang diberikan Allah kepada Adam itu adalah bacaan la ilaha illa anta subhanak wa bihamdika rabbi amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Riwayat dari Mujahid, Muhammad bin Ka'b Al-Quradi mengatakan bahwa kalimat yang diterima Adam adalah la ilaha illa anta subhanak wa bihamdik rabbi amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau ya Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan pujian kepadamu, Rabbi, wahai Rabbku, amiltu su'an, aku telah melakukan keburukan. Wa zalamtu nafsi, dan aku telah menganiaya diriku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. La ilaha illa anta subhanak wa bihamdik rabbi amiltu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau ya Allah, maha suci engkau. Wa bihamdika, dan dengan pujian kepadamu, Rabbi, wahai Rabbku, amiltu su'an, aku telah melakukan keburukan. Wa zalamtu nafsi, dan aku telah menganiaya diriku. Farhamni, maka rahmatilah aku ya Allah. Innaka anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun, paling maha pengampun di antara yang engkau maha paling penyayang di antara yang memiliki sifat penyayang. Engkau maha paling penyayang di antara yang memiliki sifat-sifat kasih sayang. Itu asar dari Mujahid, Muhammad bin Ka'b Al-Quradi. Kemudian berikutnya waqala Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umair berkata, ini juga seorang tabi'in, hiya anna Adama qala, kalimat-kalimat yang diajarkan Allah kepada Adam itu adalah Adam membaca ya Rabbi ara'aita ma ataitu asyai'un ibtada'tuhu min tilqa'in nafsi am syai'un qaddartahu alayya qabla an takhluqani. Adam bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya, ara'aita ma ataitu, apakah sebenarnya yang engkau timpakan kepadaku itu? Asyai'un ibtada'tuhu min tilqa'i nafsi, apakah itu sesuatu yang aku buat sendiri dari diriku sendiri? Am syai'un qaddartahu, ataukah sesuatu yang telah engkau takdirkan alayya kepadaku qabla an takhluqani, sebelum engkau menciptakanku? Jadi ketergelinciran Adam ditipu oleh syaitan memakan buah terlarang itu, ditanyakan kepada Allah, apakah itu atas dasar takdir Allah atau murni dari kehendak Adam sendiri sebelum Allah, murni dari kehendak Adam sendiri atau takdir yang Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan Adam?
Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjawab, la bal syai'un qaddartuhu alaikum. Maka Allah menjawab kepada Adam, bukan, akan tetapi itu adalah sesuatu yang aku takdirkan untuk kalian qabla an akhluqak, sebelum aku menciptakan dirimu. Qal, Adam berkata, ya Rabb, fakama qaddartahu qabla an takhluqani. Maka Adam bertanya, wahai Rabb, maka seperti yang telah engkau takdirkan sebelum engkau menciptakanku. Sebelum engkau menciptakanku, faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Ya, jadi Adam bertanya ketika ternyata Adam telah melanggar larangan Allah, kemudian dihukum agar tinggal di bumi, maka Adam bertanya kepada Allah, apakah itu murni perbuatan yang Adam tentukan sendiri atau itu takdir Allah sebelum Allah menciptakan Adam sudah ditakdirkan? Allah menjawab bahwa itu berdasarkan takdir Allah. Memang Allah mentakdirkan Adam dan Hawa diciptakan Allah nanti pada dasarnya untuk menjadi penghuni bumi yang akan memakmurkan bumi secara turun-temurun sampai hari kiamat. Ya. Lalu Adam pun mengatakan, sebagaimana engkau takdirkan itu semua untukku ya Allah, maka ampuni dosaku ini. Ini menunjukkan bahwasanya Adam menyadari itu adalah juga pelanggaran kesalahan Adam. Ya, setelah takdir Allah, lalu Adam meminta ampunan kepada Allah. Ya, maka nanti kemudian Allah menerima taubat Adam tersebut dan Allah memberikan ampunan kepadanya. Waqila, dan dikatakan, ada yang berpendapat lain, hiya salasatu asya, al-haya'u wad-du'a'u wal-buka. Jadi kalimat-kalimat yang dimaksud di situ ada 3 kalimat, yaitu al-haya, ungkapan rasa malu, wad-du'a, dan doa kepada Allah, wal-buka, dan tangisan Adam dan Hawa. Ya, itu pendapat lain ya. Itu tadi beberapa pendapat tentang apakah kalimat-kalimat yang diterima Adam dari Allah itu. Allahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mengatakan itu semuanya seperti itu, dari rangkaian doa-doa tadi dalam beberapa asar tadi, dan juga penyesalan Adam, ya, pertanyaan Adam kepada Allah kemudian dijawab tadi. Kemudian juga termasuk Adam merasa malu, kemudian berdoa kepada Allah dan menangis, menyesali apa yang beliau perbuat, karena itu berkonsekuensi beliau harus turun dari langit, harus tinggal di bumi yang penuh dengan derita, penuh dengan susah payah di kehidupan dunia ini. Akan tetapi Adam pun terima itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qauluhu fataba alaih, maka Allah menerima tobat atas Adam. Fatajawaza anhu, artinya Allah memaafkan pelanggaran Adam dan Hawa tadi. Allah memaafkan. Innahu huwa tawwabur rahim. Innahu, sesungguhnya Allah huwa tawwab. At-tawwab artinya yaqbalu taubata ibadihi. Allah Maha menerima taubat, artinya Allah menerima taubatnya hambanya. Ar-Rahimu, lagi Maha penyayang. Bi khalqihi, Allah Maha penyayang terhadap seluruh makhluk-makhluknya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa Adam tersebut akhirnya diampuni oleh Allah, taubatnya Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya Adam alaihissalam pun akhirnya bersih dari dosa-dosanya, walaupun tetap mendapatkan konsekuensi harus menjadi penduduk dunia, karena itu dengan takdir Allah, sesuai dengan rencana Allah menciptakan Adam sebenarnya untuk memakmurkan kehidupan bumi turun-temurun sampai hari kiamat, dan tentunya di balik itu ada hikmah semuanya. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab.